pembahasannya. Yang pertama, kegagalan sistem informasi. Yang kedua, masalah sistem pokok informasi. Yang ketiga, mengukur kesuksesan sistem. Keempat, penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Yang kelima, implementasi konsep. Yang keenam, penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Yang pertama, kegagalan sistem informasi. Kegagalan sistem informasi bukan hanya pada bagian-bagiannya saja, tetapi keseluruhan sistem yang tidak dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Penggunaan harus memenuhi sistem informasi dan mengembangkan prosedur manual paralel untuk membuat sistem pekerjaan yang sempurna. Masalah pokok sistem informasi terhadap faktor penyebab munculnya masalah pada sistem informasi. Faktor tersebut dapat bersifat teknis dan non-teknis. Faktor-faktor dari sistem pokok informasi 4. Yang pertama ada desain, kedua data, ketiga biaya, dan keempat operasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah mengukur kesuksesan sistem. Terdapat berbagai macam cara untuk mengukur kesuksesan sistem informasi, antara lain ada 5, yaitu pertama, tingkat penggunaan yang tinggi. Tingkat penggunaan yang tinggi terhadap sistem sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sistem. Sebab, dengan penggunaan yang relatif tinggi, perusahaan dapat berkembang dengan cepat dan efektif. Yang kedua, kepuasan pengguna. Pengukuran kepuasan pengguna dapat dilakukan melalui kuesioner atau pengambilan angket serta interview terhadap para karyawan perusahaan. Yang ketiga, sikap positif pengguna terhadap sistem. Merupakan sikap positif pada pengguna yang merasa diuntungkan dengan adanya sistem informasi. Yang keempat, tujuan dicapai. Kita dapat mengukur kesuksesan penerapan sistem dalam perusahaan dengan melihat tujuan perusahaan yang tercapai dengan sempurna. Yang kelima, imbal balik keuangan. Terdapat peningkatan penjualan serta keuntungan yang diperoleh perusahaan terhadap diterapkannya sistem dalam perusahaan tersebut. Materi selanjutnya, penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Yang pertama kita bahas adalah faktor penentu kesuksesan sistem informasi. Ada 5. Yang pertama, dukungan manajemen eksekutif. Kedua, keterlibatan atau peran pemakai akhir atau end user. Yang ketiga, kejelasan pernyataan kebutuhan dalam penerapan sistem informasi. Yang keempat, kematangan perencanaan sistem informasi. Yang kelima, harapan perusahaan atau organisasi yang nyata. Selanjutnya, faktor penentu kegagalan sistem informasi. Ada 6, yaitu kurangnya keterlibatan end user. 2, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan. Yang ketiga, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah. Yang keempat, kurangnya dukungan manajemen eksekutif. Yang kelima, inkompetensi secara teknologi. Yang keenam, perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu implementasi konsep. Implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang ditujukan terhadap adopsi, manajemen, dan inovasi rutin. Dalam konteks implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Analisis bukan hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan struktur antara berbagai kelompok dalam organisasi. Studi tentang proses implementasi telah menguji hubungan antar desainer sistem informasi dan pengguna pada tahap-tahap yang berbeda dalam pengembangan sistem. Ya, ada penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Riset telah menemukan bahwa hasil implementasi secara luas dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, peran pengguna dalam proses implementasi. Yang kedua, tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi. Yang ketiga, tingkat kompleksitas dan resiko implementasi proyek. Yang keempat, kualitas manajemen dan implementasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami haturkan para Santi. Om Santi Sati Santi Om.